Mbak, maaf ya aku bawa motornya santai gini, soalnya jalanan lagi rame. Aku belum terbiasa, tolong dimaklumi ya Mbak. Gak apa-apa Bu, saya lebih suka santai seperti ini karena yang paling penting itu keselamatan kita. Kalau ojek langsung ngebut-ngebut itu, saya nggak terlalu suka. Di sini aja Bu, terima kasih Bu, semangat mencari nafkahnya. Anak ibu pasti bangga, jangan menyerah hanya karena keadaan ibu yang sekarang. Wi, kamu sama Rehan itu kenapa? Kok kamu berani nggak pulang seharian ke rumah? Pasti ada masalah ya? Iya, Mas Rehan selalu menghindar kalau aku ajak komunikasi. Pokoknya aku itu semakin sulit untuk meraih atau mendapatkan kasih sayang dari Mas Rehan. Kalau kalian lagi ada masalah, selesaikan baik-baik. Bukannya malah gini. Kasihan Alis, dia masih kecil, dia butuh kalian berdua. Aku juga pengennya gitu, tapi permasalahan ini ada karena Mas Rehan. Dan sampai sekarang aku nggak tahu penyebabnya apa. Wi, daripada kamu pusing sendiri, capek sendiri, bingung sendiri, lebih baik ajak Rehan ngobrol. Meskipun dia menghindar, kamu ajak ngobrol terus. Pastinya Rehan bakal jawab pertanyaan kamu. Aku juga selalu berusaha, tapi Mas Rehan nggak pernah respon aku. Sabar, semuanya butuh waktu. Perubahan sikap Rehan pasti ada alasannya. Tapi kamu jangan terlalu bodoh. Pria zaman sekarang itu nggak pernah cukup dengan satu wanita. Menurut aku, kamu harus lebih berani. Jangan jadi istri lemah lembut. Aku juga mulai curiga adanya orang ketiga. Aku harus bisa mengetahui apa yang Mas Rehan lakuin di belakang aku. Kalau aku cuma diam seperti nggak peduli sama keadaan, aku bisa aja terjebak sendirian. Kak, produk yang kakak pegang itu keluaran terbaru. Kebetulan brand ini sudah bekerja sama dengan toko kami. Jadi kakaknya pertama kali mencoba produk ini. Wah, beneran Mbak. Sayang, aku boleh beli yang ini kan? Kata Mbaknya ini produk terbaru, aku pengen coba. Boleh dong sayang. Apa sih nggak boleh buat kamu? Mau apa lagi? Mumpung masih di sini. Iyain aja deh. Daripada marah kan. Gak apa-apa. Dompet menipis. Yang penting sayangnya aku seneng. Mbak, tolong bawa ke tempat kasir ya. Aku mau ngobrol dulu sama pacar aku. Baik kak, saya langsung bawa ya. Nanti kakak langsung melakukan pembayaran aja. Saya permisi. Malam ini kamu pulang ke apartemen aku kan? Enggak, aku pulang ke rumah dulu ya. Aku kangen sama Alis anakku. Udah lama banget gak main sama dia. Ya nggak seru ah, padahal aku udah siapin sesuatu buat kamu. Besok malam aku nginep lagi. Jangan cemberut. Aku kan udah beliin kamu skincare. Nanti aku kirim uang buat kamu. Hehe, makasih ya sayang. Kamu pulang aja. Malam ini aku serahin kamu ke Tiwi. Kita bayar dulu skincarenya. Setelah ini kita makan di restoran yang kamu suka. Kenapa selalu ditolak? Aku cuma mau tanya aja, Mas Rehan masih di mana? Masih di kantor atau udah di jalan pulang? Bunda, ayah belum pulang ya? Belum Alis, ayah aja nggak jawab telepon bunda. Mungkin ayah masih di perjalanan. Mas Rehan, akhirnya kamu pulang juga. Meskipun kamu selalu pulang telat, aku bersyukur masih bisa lihat kamu. Mas Rehan, tunggu. Sampai kapan kamu mau giniin aku? Apa salah aku sampai kamu seperti ini? Kamu nggak bisa ngomong atau kamu nggak punya mulut? Ayah, ayo kita main. Aku punya mainan baru loh. Ayah harus tahu. Capek Alis. Kamu main sendiri aja atau main sama ibu? Mas Rehan, Alis anak kamu. Dia bukan najis. Kenapa kamu nggak mau disitu sama Alis? Lebay, sejak kapan aku anggap Alis najis? Aku cuma lagi capek. Tiwi, kamu itu bisanya cuma marah-marah nggak jelas. Kuping aku panas dengarnya. Mas Rehan, marahnya aku itu ada alasannya. Kamu nggak sadar diri. Aku sering marah karena kamu, Mas Rehan. Sadar diri apa? Emangnya aku bikin masalah apa? Minggir, aku mau ke kamar. Setelah beberapa bulan, hubungan kita mulai retak. Dulu kita saling mendukung meskipun hidup dalam kesederhanaan ini. Namun sekarang kamu lebih memilih banyak menghabiskan waktu di luar sana. Mas Rehan, dulu kita seindah itu. Yeay, ayah pulang. Ayah udah pulang. Aduh, anak ayah udah nunggu ya. Tas kamu biar aku yang bawa. Turun Alis, ayah capek. Digendongnya nanti aja ya kalau ayah udah istirahat. Gak apa-apa, aku gak terlalu capek. Aku udah kangen, juga pengen gendong Alis. Makasih ya Mas, kamu selalu pulang tepat waktu. Kamu juga udah hafal banget kalau aku sama Alis sering nunggu kedatangan kamu. Kamu tahu kenapa aku selalu pulang tepat waktu? Ya karena ini, rasa capek aku hilang kalau lihat kalian berdua. Soalnya kalau nggak nunggu kamu kayak ada yang kurang. Janji ya sama aku dan juga Alis, kamu akan selalu pulang tepat waktu. Iya, aku janji. Bunda kenapa? Ayah galak sama bunda. Enggak, ayah nggak pernah galak. Ayah cuma lagi capek aja, makanya sedikit sensi. Oh gitu. Aku kira ayah galak. Bunda kelihatan sedih. Aku nggak mau lihat bunda sedih. Bunda nggak sedih kok. Bunda cuma lagi banyak pikiran aja. Bunda, ayo bobo. Tapi bunda bobo di kamar aku ya. Soalnya aku pengen ditemenin sama bunda. Iya, Alis, ayo kita ke kamar kamu. Kata Widya, aku harus berani. Ini kesempatan emas buat aku. Aku bakal cek HP Mas Rehan. Kebetulan dia lagi tidur pulas.
kenapa belum tidur? Kamu buka-buka HP aku ya? Kamu lihat apa, ha? Jadi wanita itu yang menjadi alasan utama kenapa kamu selalu menjauh dari aku. Jadi selama ini kamu selingkuh sama wanita itu. Aku nggak selingkuh, kamu salah lihat aja. Aku nggak buta ya. Kamu panggil wanita itu sayang kan? Hahaha, ternyata harga diri kamu rendahan ya. Tapi lebih rendah lagi selingkuhan kamu. Jaga mulut kamu, dia nggak murahan. Lagi pula, kita nggak ada hubungan apa-apa. Bela aja terus. Ani-ani kok dibela sih? Kamu lebih sayang dia daripada aku sama Alis. Tiwi, aku nggak bermaksud nyakitin perasaan kamu. Aku cuma bosen kalau punya hubungan gini-gini aja. Hati aku hancur, Mas. Aku merasa dihianati oleh orang yang sangat aku percaya. Tapi kamu malah bikin aku hancur, Mas. Tiwi, aku nggak pernah. Udahlah, Mas. Aku nggak mau dengar pengakuan dari kamu. Aku takut semakin hancur. Lebih baik kamu diem aja seperti kemarin. Itu lebih bagus. Kamu mau kemana? Bawa tas gede ini. Apa kamu mau pergi dari rumah ini sama Alis? Iya, aku mau pergi. Kenapa? Kamu gak suka kalau aku pergi? Lagian kamu udah gak butuh aku sama Alis kan? Kamu lebih sayang sama wanita itu. Iya, aku gak akan kasih kamu pergi dari rumah ini. Alis, kamu jangan pergi ya. Nanti ayah gak punya teman lagi. Kamu siapa berani ngelarang aku? Kamu aja berperilaku seenaknya di belakang aku. Jadi ya, aku gak perlu dapat persetujuan dari kamu. Permisi, aku harus pergi. Tiwi, jangan keras kepala. Aku suami kamu. Meski aku mengkhianati kamu, kita masih punya ikatan pernikahan. Bunda, ayah marah. Aku takut, Bunda. Mas Rehan, aku harus mengubah hidup aku. Meski hati aku masih sakit, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Tekadku sudah bulat. Aku akan mencari cara untuk menghidupi diri aku sendiri dan Alis tanpa bergantung sama kamu. Selama ini kamu selalu aku anggap bodoh, lemah, polos, lembut. Kamu salah besar, Mas. Aku gak seperti yang kamu kira. Bunda, ayo. Katanya kita mau pergi. Iya, ayo nak, kita pergi sekarang. Jangan pergi, kasih aku kesempatan kedua. Lepasin tangan aku sekarang juga. Aku gak bisa bayangin betapa sakitnya hati kamu. Maafin aku, Tiwi. Rehan benar-benar kurang gizi. Cowok yang punya otak dan pemikiran jernih, sehat, positif, pasti gak akan selingkuhin pasangannya. Biarin aja, aku gak butuh pria modelan Mas Rehan. Dia terlalu rendahan, standarku tinggi. Jangan pura-pura kuat. Aku tahu kamu mengatakan itu hanya mencoba untuk terlihat tenang kan, supaya orang lain gak tahu kalau kamu lagi ada masalah. Udahlah, aku tahu taktik kamu. Wait, jaga Alis ya. Aku akan mulai bekerja besok pagi. Nanti kalau Alis mau jajan, uangnya ada di tas. Wi, kamu yakin mau jadi ojek online? Pekerjaan itu nggak mudah. Kamu harus bisa melawan hujan, terik matahari, badai, dan ramainya kendaraan di jalan. Aku tahu ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi aku siap bekerja keras demi kebahagiaan Alis. Alis, kamu sama tante dulu ya. Bunda harus cari uang buat jajan kamu. Iya, tante. Aku juga mau sekalian cari kontrakan. Jadi untuk sementara waktu aku mau di sini dulu. Jangan cari kontrakan. Kamu tinggal di sini aja. Aku nggak keberatan sama sekali. Kamu emang nggak merasa keberatan? Tapi aku merasa nggak enak. Aku nggak mau orang lain terbebani karena aku bisa mandiri. Ya udah deh, tapi rajin kabarin aku ya. Nanti kita VC kalau kamu lagi istirahat. Mbak, maaf ya aku bawa motornya santai gini. Soalnya jalanan lagi rame. Aku belum terbiasa. Tolong dimaklumi ya Mbak. Gak Bu, saya lebih suka santai seperti ini. Karena yang paling penting itu keselamatan kita. Kalau ojek yang suka ngebut-ngebut itu saya nggak terlalu suka. Di sini aja Bu, terima kasih Bu. Semangat mencari nafkahnya. Anak ibu pasti bangga. Jangan menyerah hanya karena keadaan ibu yang sekarang. Terima kasih kembali Mbak. Aku akan terus bersemangat. Mari Mbak, aku harus datang ke tempat lain. Soalnya penumpang aku udah nunggu. Ibu, udah nunggu agak lama ya? Maaf ya Bu, soalnya saya lagi mandi. Saya lupa ngasih kabar ke ibunya. Gak apa-apa Mas, aku gak nunggu lama kok. Ayo Mas naik, aku harus ke tempat selanjutnya. Berangkat. Semangat ya Bu, Tuhan pasti berpihak ke ibu. Harus dong Mas, bagaimanapun keadaan kita, kata semangat dan rasa sabar harus ada dalam diri kita. Saya setuju dengan perkataan ibu. Setiap hari aku selalu mengayuh sepeda motor untuk mencari nafkah. Walaupun terasa lelah, aku merasa bangga bisa mandiri dan tetap memberi yang terbaik untuk Alis. Bu Tiwi, semakin kesini ibu semakin terbiasa dengan pekerjaan ini. Saya ikutan seneng. Bu Tiwi udah gak malu-malu lagi. Iya, aku mulai merasa lebih kuat dan percaya diri. Walaupun hidupku gak sama seperti dulu, aku menemukan kebahagiaan yang lebih dalam, yaitu kebebasan dan ketenangan. Bu Tiwi adalah contoh keteguhan dan keberanian. Teruslah berjuang dan hasilnya akan mengikuti. Bu Tiwi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Berjuang terus dan tunjukkan kekuatan ibu. Siap, hahaha. Bu Tiwi, suatu hari nanti ibu akan melihat ke belakang dan bersyukur atas semua usaha dan kerja keras ibu. Tetap semangat untuk Alis. Iya, aku akan terus berusaha sekuat tenaga untuk anakku tercinta. Aku gak akan menjadi lemah meskipun Mas Rehan selingkuh dari aku.
Putiwi, bisa lebih cepat lagi. Ini udah malam, bawa motornya jangan kayak siput jalan dong. Kalau gak bisa bawa motor, diem di rumah aja, jangan gojek-gojek gini. Iya bu, tapi keselamatan itu lebih penting daripada kecepatan kendaraan ini. Kalau aku bawa penumpang terus kecelakaan, yang ada aku yang ganti rugi. Saya nggak mau tahu, ibu harus gas lagi motornya. Saya nggak mau pulang kemalaman. Iya bu, aku gas lagi. Sabar Tiwi, ini baru ujian awal. Mungkin di hari yang lain cobaan lebih gong dari ini. Bintang 3, saya kurang puas. Allahu Akbar, ya Allah, sabar. Namanya juga ibu-ibu, mending lanjut jalan aja, takut darah tinggi. Cobaan hidup aku gini amat ya Allah. Tiwi jadi tukang ojek, terus Alis kemana? Alis tinggal sama siapa kalau Tiwi kerja jadi tukang ojek online? Sayang, kamu kayak orang keciduk selingkuh. Kamu habis lihat apa? Coba sini HP-nya. Aku nggak lihat apa-apa, bos aku lagi kirim kerjaan buat besok, makanya sedikit panik. Ada yang beda sama kamu. Pasti Tiwi ada hubungan kamu lagi ya. Akhir-akhir ini kamu cuek sama aku. Cuek gimana? Aku biasa-biasa aja. Kamu nggak pernah sentuh aku lagi sayang. Kamu selalu sibuk sama HP. Emangnya siapa sih yang chat kamu? Pasti Tiwi kan? Aku nggak pernah bertukar kabar sama Tiwi. Kita berdua udah lama lost kontak. Bohong. Aku tahu kamu memperbaiki hubungan kalian berdua kan. Jujur sama aku. Melan tahu soal itu. Siapa yang berani kasih tahu Melan? Kalau dia tahu, aku bakal kesusahan. Karena kamu nggak jawab, berarti hal itu akan terjadi. Iya, aku mau memperbaiki hubungan aku sama Tiwi. Apa kamu udah puas dengan jawaban aku? Ah, sialan. Mereka berdua bikin aku menderita. Tiwi, kita harus kembali seperti dulu. Aku nggak bisa kalau harus jauh dari kamu sama Alis. Kamu mau kan? Pintu aku terbuka lebar untuk kalian berdua. Gak bisa, aku merasa udah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Aku gak butuh seseorang yang gak bisa nerima atau menghargai aku dengan tulus. Aku akan tetap bertekad untuk terus maju demi masa depan Alis. Alis, pulang ya. Ayah kangen sama kamu. Jangan tinggal di tempat seperti ini. Enggak mau, aku suka tempat ini karena ada bunda. Aku nggak mau pulang ke rumah ayah. Jangan rayu Alis dengan kebohongan itu. Kalau kamu kangen sama anak kita, seharusnya kamu meninggalkan wanita itu. Tapi kalian masih bersama hingga saat ini. Aku udah gak ada hubungan lagi sama Melan. Tiwi, kasih aku kesempatan kedua. Aku mohon. Gak ada Mas Rehan, aku lebih bahagia tanpa kamu di samping aku. Pergi dari rumah aku, jangan datang ke sini lagi. Tiwi, aku pengen kita kayak dulu. Pergi, aku sama Alis gak butuh sampah. Kamu udah gak ada artinya lagi dalam hidup aku maupun hidup Alis, paham? Akan ada waktu ketika orang yang sabar menjadi muak, orang yang peduli menjadi masa bodoh, orang yang setia menjadi angkat kaki. Itu adalah ketika sifat sabar, peduli, dan setia gak pernah dihargain. Aku semakin yakin dengan pilihan aku. Meskipun hidupku telah berubah drastis, aku tidak merasa kehilangan, tetapi malah sebaliknya. Aku merasa telah menemukan kekuatan baru dalam diriku. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati gak datang dari orang lain, tetapi dari kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, sampai bekerja keras untuk apa yang kamu inginkan. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing. Jadilah pribadi yang tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil resiko.